Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta tolong siapa yang melihat video saya, tolong jangan lupa mensubscribe-nya, likes, atau memberikan komentar. Ini sifatnya gratis. Saya akan mengomentari apakah terdakwa berbohong dapat dihukum. Ini kita lihat di sini. Di pengadilan ini, kalau sering terjadi dalam perkara pidana, terdakwa itu tidak disumpah. Dia tidak disumpah sebelum memberikan keterangan. Kenapa tidak disumpah? Kalau dia nanti berbohong bagaimana? Kalau dia berbohong tidak dihukum. Karena dia bebas berbohong, dia bebas memberikan keterangan apa adanya. Karena dia itu juga, sering juga kita lihat kalau belum di proses pengadilan, masih di luar, kalau orang dituduh kok melakukan kejahatan sering berbohong karena belum ada risikonya. Dia berbohong di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya, belum ada risikonya. Tetapi kalau di tengah-tengah pengadilan dia berbohong, di tempat pas dia diperiksa di persidangan, dia punya risiko kalau dia berbohong. Jadi dari mana kita tahu dia berbohong? Ya keterangannya itu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diminta keterangan. Apa keterangannya itu sejalan atau tidak? Kalau tidak sejalan berarti dia berbohong. Sehingga kena juga, makanya jadi kalau terdakwa itu boleh berbohong dan tidak ada sanksi hukumnya. Hanya saja kalau dia berterus terang tidak berbohong, hukuman nanti hakim mempertimbangkan itu bahwa dia mengaku perbuatannya dan sebagainya. Bertalian nanti hakim akan meringankan hukumannya. Meringankan hukumannya kalau dia terus terang karena tidak berbelit-belit, gampang disidangkan dan sebagainya. Tetapi kalau terdakwa itu berbohong, hak dia berbelit-belit ke sana kemari, ternyata nanti kalau dia putus hakim hukumannya diperberat. Jadi gitu. Jadi karena terdakwa itu berusaha juga berbohong untuk menghindari jeratan hukum yang akan dikenakan sama dia. Jadi ya juga perlu kita pikirkan itu. Jadi kalau dia berbohong, makanya kenapa? Karena keterangan kalau dia berbohong itu juga mempersulit menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Makanya keterangan terdakwa itu untuk mengatasi berbohongnya terdakwa itu, makanya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang sudah diminta sebelumnya. Keterangannya, apa kalau tidak bersesuaian dan sebagainya akan ditanya apakah ini berbohong atau tidak. Karena keterangan saksi tadi memberikan keterangannya demikian. Kok sekarang berubah? Dan selalu dikonfirmasi. Kalau saksi memberikan keterangannya di persidangan, akan ditanya terdakwa bagaimana keterangan saksi terdakwa, benar apa enggak? Biasanya katakan benar. Jadi hakim juga keterangan saksi ini untuk mengetahui dia berbohong atau tidak, ini sangat penting sama hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang itu yang melakukan kejahatan itu. Karena kita tidak boleh sembarangan menjatuhkan hukuman itu kepada seseorang. Jadi ini perlulah alat-alat bukti yang lainnya, keterangan saksi, surat dan sebagainya. Tetapi kalau terdakwa berbohong, itu wajar. Nanti itu aja keterangannya itu dipertimbangkan di pengadilan. Jadi biasanya terdakwa itu berusaha dia melepas dari masalah itu. Dan terdakwa itu sebenarnya dia juga punya hak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkannya. Dihadirkan, ini saya menghadirkan saksi yang menguntungkan saya, bisa dihadirkannya sampai di pengadilan nanti diperiksa, ditanya dan sebagainya. Ternyata yang menurut dia saksi yang meringankannya justru memberatkan dan sebagainya, kita tidak tahu. Dan juga saksi itu juga kan tidak boleh sembarangan memberikan keterangan yang tidak benar. Dia harus memberikan keterangan apa yang didengar, dilihat dan sebagainya. Jadi tidak boleh seenaknya saja memberikan keterangan. Jadi nanti ini kenapa sampai begitu ketat harus ada keterangan saksi dan sebagainya.
Hakim itu jangan sampai salah menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Karena yang diadilinya itu adalah seorang manusia. Manusia itu di hadapan hukum itu adalah makhluk yang tertinggi di hadapan hukum manusia itu. Dan juga di hadapan Tuhan dia makhluk yang tertinggi. Sehingga perlu kehati-hatian menindaknya dan tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita sembarangan kalau menghukum orang itu. Tidak boleh seperti mencuri kambing itu, tidak boleh ada memotong kambing, apa boleh, kambing aja boleh sembarangan dipotong orang sama kerbau dan sebagainya untuk pesta-pesta dan sebagainya. Tetapi kalau manusia nggak boleh. Ini langsung dihukum. Karena itulah nilai manusia sangat tertinggi di hadapan hukum, di hadapan Tuhan. Jadi itulah masalahnya. Terdakwa itu boleh-boleh saja dia berbohong untuk lepas dari jeratan hukum. Tetapi kalau ketahuan dia berbohong berbelit-belit, paling hukumannya diperberat. Kalau dia langsung berterus terang, hukumannya diringankan hakim. Itu aja intinya. Sekian dan terima kasih.